Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Siti Cahaya Tunggadewi dengan NIM 241011770. Asal kelas saya dari 03 SFP 010. Di sini saya akan menunjukkan ujian UAS mata kuliah infrastruktur IT. Yang pertama di sini saya akan mengecek konfigurasi dasar. Yang pertama kita masuk ke server 1, Windows R, CMD, lalu kita ketik sysdm.cpl. Ini untuk melihat komputer name kita, yaitu SVRW 2K12, DC01 dan nama domain kita. Lalu selanjutnya, saya akan mengecek komputer name saya di klien, di Windows Client. Kita switch account dulu menjadi administrator. Lalu di sini kita lanjut Windows R, CMD, sysdm.cpl. Di sini muncul komputer name klien 01.cahaya.co.id. Selanjutnya IP address server dan klien. Untuk IP address klien yaitu ipconfig spasi /all. Lalu di sini muncul untuk IP config klien saya 192.168.10.15. Selanjutnya IP config di server pertama yaitu perintahnya sama, ipconfig /all. Dan di sini terdapat IP config dari server pertama. Selanjutnya, tes koneksi dengan ping server DC ke server ADC. Di sini ping 192.168.10.11. Untuk pingnya sudah berhasil dan TTL. Yang kedua, install MS Office, yaitu kita Windows R, lalu ketik WinWord. Dan di sini sudah terinstall untuk Word-nya. Selanjutnya, kita cek install MS Office di server kedua. Perintahnya sama, kita ketikkan Windows R, lalu kita ketik WinWord. Lalu sudah muncul juga WinWord-nya. Selanjutnya di klien kita ketikkan juga perintah Windows R WinWord. Sudah berhasil juga, sudah di-download WinWord-nya. Selanjutnya kita di nomor ketiga install role server DNS di kedua server pertama DC dan server kedua ADC.
Untuk install DNS-nya, kita ke Tools, lalu kita klik DNS. Lalu di sini sudah terdapat nama domain saya di server yang pertama. Dan di sini sudah terinstall juga DNS-nya untuk di server yang pertama. Selanjutnya kita akan cek DNS di server yang kedua. Kita masuk ke local server, ke server manager. Lalu kita masuk ke DNS. Di sini sudah terdapat DNS di server kedua. Ini untuk DNS server yang kedua. Selanjutnya DHCP di server pertama, yaitu kita ke server manager lagi, lalu kita ke tools, klik DHCP, kita expand yang di bagian IPv4, kita expand di bagian scope, kita expand di bagian ya, ini untuk DHCP-nya. Dan ini sudah terinstall untuk DHCP-nya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi DHCP di server DC. Tes DHCP dari klien. Kita masuk dulu ke klien, lalu kita tes ping ke server pertama. Ping 192.168.10.10. Untuk pingnya berhasil dan sudah TTL. Lalu yang kedua, cek konsol DHCP server, address list client. Itu kita masuk ke server utama, lalu kita klik server manager, lalu kita ke bagian tools, kita klik DHCP-nya, kita expand yang IPv4, kita expand scope, kita expand lagi yang address list-nya. Di sini sudah terdapat IP address dari klien saya 192.168.10.15. Lalu selanjutnya ada konfigurasi ADDS di DC dan di ADC. Install role ADDS. Untuk role ADDS-nya sudah terinstall. Seperti ini di server DC. Kita selanjutnya ke server kedua, server ADC. Kita klik ADDS-nya dan sudah terinstall serta sudah terkonfigurasi. Lalu selanjutnya join domain atau member server ADC ke DC. Join domain. Kita ke Active Directory, lalu kita ke komputer. Di sini sudah terdapat klien 01 dan domain controllernya kita expand. Di sini sudah terdapat SVRW 2K12. Selanjutnya kita dapat cek di server yang utama. Kita buka tools, lalu kita ke Active Directory User and Computer, lalu kita expand komputernya
Sudah terdapat klien 01 dan domain controllernya SVRW 2K12. Lalu di sini langkah selanjutnya manajemen user. Kita masuk ke server pertama, yaitu kita klik local server manager, lalu kita ke tools, kita ke active directory user and computer, kita expand di bagian Banten. Di sini sudah terdapat usernya. Lalu kita expand di bagian head office. Sudah terdapat juga semua usernya. Lalu kita expand di Kalimantan Utara. Sudah terdapat semua usernya. Lalu kita expand di kota bagian Sumatera Selatan. Sudah terdapat semua usernya di semua departemen. Lalu langkah selanjutnya adalah saya akan membuat group policy management, group police object di server DC. Yang pertama kita klik tools, lalu kita ke group policy management. Kita ke group policy management. Lalu kita expand di head office production department. Kita expand, kita create group, create a GPO in this domain and link it here. Lalu kita masukkan don't run kita masuk ke production dev, kita create a GPO, kita ketik don't run application Word, Excel, dan run application Word dan Excel. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik edit di sini. Kita expand bagian policies-nya. Kita expand lagi administrative template-nya. Lalu kita expand sistemnya. Lalu kita double klik di dan run specific Windows application. Kita klik jadi enable. Lalu kita klik show-nya. Lalu kita ketik winword.exe. Yang kedua excel.exe. Kita klik OK. Lalu kita klik apply. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu setelah itu kita cek usernya.
grup policy manajemennya loading terlebih dahulu. Lalu kita klik ininya, Active Directory User and Computer. Lalu kita klik Head Office. Kita expand bagian Production Dev. Di bagian Production Dev, usernya bernama Lita Firna. Kita login terlebih dahulu. Lita titik Firna. Kita login terlebih dahulu di user Lita Firna. Untuk loginnya harap membutuhkan waktu beberapa menit. Lalu selanjutnya kita search, kita klik all apps, all apps, lalu kita cari Microsoft Office. Setelah itu kita ke Microsoft Word. GPO-nya sudah berhasil, tidak dapat membuat Word. Lalu kita klik lagi. Microsoft Office. Kita cari Microsoft Excel.
Kita klik Microsoft Excel-nya. Untuk Microsoft Excel sudah berhasil dan tidak dapat diakses. GPO-nya berhasil. Kita klik lagi. Ya. Untuk Microsoft Excel-nya sudah berhasil dan tidak dapat diakses GPO-nya. Lalu langkah selanjutnya, tidak bisa membuka aplikasi PowerPoint dan Notepad. Kita klik lagi. Kita ke Tools. Kita ke Tools, lalu kita ke Group Policy Management lagi. Dan kita masuk di HRDEP bagian Kalimantan Utara. Kita klik, kita expand HRDEP-nya, lalu create a GPO in this domain. Kita ganti Don. Kita expand bagian Kalimantan Utaranya, lalu kita klik kanan di HRDEP, terus kita create a GPO. Lalu langkah selanjutnya, hanya boleh membuka aplikasi Word, Excel, PowerPoint, dan Notepad. Word, Excel, PowerPoint, Notepad. Word, Excel, PowerPoint, Notepad. Only Word, Excel, PowerPoint, Notepad only. Lalu kita klik OK. Lalu klik kanan edit. Lalu kita expand bagian policies-nya, kita expand bagian administrative template-nya, lalu kita expand sistemnya. Untuk sistem kita double klik. Lalu kita pilih yang run only specific Windows application. Kita double klik, terus kita pilih enable, terus klik show, terus kita klik WinWord .exe, terus Excel.exe, terus kita klik lagi MS Paint, kita klik lagi Notepad. Oke, lalu kita apply, lalu kita klik OK. Terus setelah itu kita ke Tools, kita klik Active Directory User and Computer.
Kita ke Kalimantan, kita expand bagian Kalimantan Utara, lalu kita double klik di bagian HRD. Usernya adalah Anindita. Lalu kita login ke user tersebut di Windows Client. Kita switch account. Kita login ke user Anindita Rahima. Dikarenakan di user ini cuman bisa membuka akses Word, Excel, PowerPoint, dan Notepad, maka kita akan coba untuk membuka aplikasi lain, ya Microsoft Office yang lain. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuka Microsoft Office Groove. Ya, untuk JPO-nya berhasil dikarenakan hanya bisa membuka WinWord, PowerPoint, Excel, dan Notepad. Kita klik apakah bisa membuka Microsoft Word. Ya, dan untuk akses Microsoft Word sudah berhasil. Dikarenakan di user ini hanya bisa membuka Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Notepad. Kita buka untuk Microsoft Visio. JPO-nya sudah berhasil dikarenakan tidak dapat membuka Microsoft Visio. Sekian laporan hasil UAS infrastruktur IT saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.